Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Anwari, NIM 2240500009, ingin menjelaskan tentang desain barang dan jasa. Yang pertama, pengertian desain barang dan jasa. Proses perencanaan menciptakan dan mengembangkan produk atau layanan agar memenuhi kebutuhan konsumen, efisiensi dalam produksi serta memberi nilai tambah bagi perusahaan. Tujuan utamanya ialah menciptakan produk atau jasa yang fungsional, menarik, berkualitas, dan ekonomis. Adapun seleksi barang dan jasa merupakan tahap awal dalam manajemen operasional untuk menentukan produk atau layanan apa yang ditawarkan oleh perusahaan berdasarkan permintaan pasar, ketersediaan sumber daya, teknologi yang dimiliki, tujuan dan strategi perusahaan. Yang kedua, langkah-langkah seleksi. Yang pertama, analisis kebutuhan pasar, memahami tren, preferensi, dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, evaluasi ide produk, menilai potensi setiap ide dari segi keuntungan dan kelayakan. Yang ketiga, analisis kelayakan, teknisi, dan ekonomi. Yang keempat, pemilihan produk terbaik untuk dikembangkan lebih lanjut. Yang ketiga, contoh. Yang pertama, perusahaan otomotif memilih memproduksi mobil listrik karena tren global menuju energi ramah lingkungan. Restoran cepat saji menambahkan menu sehat untuk menarik segmen baru. B. Menciptakan produk baru. Menciptakan produk baru berarti mengembangkan ide inovatif menjadi produk atau jasa yang benar-benar baru bagi pasar atau perusahaan. Yang kedua, tahapan penciptaan produk. Yang pertama, generasi ide. Yang kedua, seleksi ide. Yang ketiga, pengembangan konsep produk. Yang keempat, uji coba produk. Yang kelima, analisis bisnis dan kelayakan pasar. Yang keenam, produksi percobaan. Yang ketujuh, peluncuran produk ke pasar. Adapun tujuannya, yang pertama, menyesuaikan dengan perubahan selera konsumen. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Yang ketiga, memperluas pangsa pasar. C. Pengembangan produk. Pengembangan produk adalah proses memperbaiki produk yang sudah ada atau menambah variasi produk agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Contoh pengembangannya, yang pertama, smartphone versi baru dengan kamera dan prosesor yang lebih canggih. Yang kedua, ada maskapai penerbangan menambah kelas premium ekonomi. Yang ketiga, tujuan pengembangan memperpanjang daur hidup produk. Yang kedua, menghadapi kompetisi. Yang ketiga, menjaga loyalitas pelanggan. D. Isu tentang desain produk. Desain produk menghadapi beberapa isu strategis dan etis, diantaranya yang pertama, kualitas dan keandalan. Produk harus tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang kedua, biaya produksi. Desain harus ekonomis tanpa menurunkan mutu. Yang ketiga, keberlanjutan lingkungan, mengurangi limbah dan emisi karbon. Yang keempat, keamanan dan keselamatan pengguna, mematuhi standar keselamatan. Yang kelima, etika desain, menghindari plagiarisme atau eksploitasi tenaga kerja. Yang keenam, desain untuk daur ulang, mudah diperbaiki, digunakan ulang atau didaur ulang. Yang persaingan berbasis waktu. Persaingan berbasis waktu adalah strategi bersaing yang menekankan kecepatan dalam merespon pasar, baik dalam pengembangan produk, produksi maupun distribusi. Tujuannya mempercepat waktu peluncuran produk. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan karena respon cepat. Yang ketiga, mengurangi biaya akibat keterlambatan.
Yang ketiga, strategi time based competition. Strategi time based competition. Yang pertama, konkuren engineering, berbagai departemen desain, produksi, pemasaran bekerja paralel bukan berurutan. Komputer aided design atau manufacturing, mempercepat proses desain dan prototyping. Yang ketiga, lean production, menghilangkan pemborosan waktu dan sumber daya. Dokumen produksi. Dokumen produksi adalah dokumen teknis yang digunakan untuk mengarahkan proses pembuatan barang atau jasa. Jenis-jenis dokumen produksi. Yang pertama, bill of material, daftar bahan, komponen, dan jumlah yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produk. Yang kedua, routing sheet, urutan langkah kerja dalam proses produksi. Yang ketiga, engineering drawing, gambar teknis produk lengkap dengan ukuran dan spesifikasi. Yang keempat, work order, perintah produksi resmi untuk membuat sejumlah produk. Fungsi dokumen produksi: menstandarkan proses kerja, menjamin kualitas dan konsisten produk, menjadi dasar pengendali biaya dan waktu. Desain jasa, proses perancangan interaksi, fasilitas, dan alur pelayanan agar pelanggan mendapatkan pengalaman baik. Ciri khas desain jasa: tidak berwujud, diproduksi dan dikonsumsi bersama, melibatkan partisipasi pelanggan, sulit distandarkan. Yang kedua, komponen desain jasa. Yang pertama, bukti fisik, tampilan tempat, seragam, logo. Yang kedua, service delivery system, prosedur, pelayanan dan interaksi pelanggan. Yang ketiga, supporting facility, sarana pendukung seperti ruang tamu, sistem IT dan lain-lain. Yang keempat, service blueprint, dianggap diagram yang menggambarkan seluruh proses pelayanan dari awal sampai akhir. Contohnya, desain layanan bank digital dengan aplikasi yang cepat dan aman, rumah sakit merancang sistem antrian online, dan pelayanan ramah pasien. Jadi kesimpulan dari desain barang dan jasa yaitu proses penting yang menghubungkan kebutuhan konsumen, kemampuan teknologi, dan strategi bisnis. Dengan desain yang baik, perusahaan dapat menciptakan produk unggul yang efisien, berkelanjutan, dan kompetitif di pasar global. Mungkin cukup sekian video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.